balik gegap gempitanya pertandingan timnas Indonesia versus Argentina, ada kasus dugaan penjualan tiket tiket palsu lah bisa dikatakan begitu ya, oleh oknum yang kemudian katanya sudah ditangkap oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Polres Jakarta Pusat gitu ya, atau Polsek Tanah Abang dikatakan. Ada berapa pelakunya, Bang? Ada 4 pelaku ditangkap di GBK. Beli tiket asli, terus di copy atau di scan gitu ya, terus dijual. Jual langsung, orang masuk nggak bisa scan barcode karena sudah digunakan. Barcode-nya gitu ya. Terus akhirnya dia lapor. Itu tiketnya dijualnya lebih murah. Lebih mahal padahal. Lebih mahal dari tiket dia beli. Iya. Mungkin dengan harga lebih mahal orang semakin yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Timnas Indonesia. Kembali lagi di YouTube channelnya Halo Pengacara. Apa kabarnya sahabat Halo Pengacara? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan pada kesempatan kali ini kembali Halo Pengacara akan memberikan informasi dan ulasan hukum terkait dengan isu-isu yang sedang viral di masyarakat, yang menjadi perbincangan hangat baik di media sosial maupun di media massa. Bersama Bang Nasrullah Nasution, kita akan memberikan ulasan hukum terkait dengan adanya perkara penipuan ya, tiket pertandingan timnas Indonesia versus Argentina. Tapi sebelum kita lanjut menyaksikan video ini, jangan lupa subscribe YouTube channel Halo Pengacara dan nyalakan loncengnya ya, supaya mendapatkan notifikasi terkait dengan video-video terbaru dari Halo Pengacara. Bang Nasrullah, apa kabarnya Bang? Sehat? Alhamdulillah. Kita hari ini pakai baju merah-merah. Baju merah ya? Karena kita merayakan ya kemarin pertandingan Indonesia versus Argentina gitu. Walaupun kalah ya. Walaupun kalah. Tapi kita tetap bangga sebagai merah putih kita nih, merah dan putih. Normatif lah ya, 02. 02. Itu sama dengan ini loh. Kemarin Argentina versus Australia juga 0-2 juga. 0-2 juga ya. Berarti kita nggak sekelas lah ya, gitu ya. Ini ada pertandingan ini home away nggak nih? Itu kayak ini Bang, Liga Champion. Tapi kita nggak bahas pertandingannya nih Bang. Karena di balik gegap gempitanya pertandingan timnas Indonesia versus Argentina, ternyata ada isu hukumnya Bang. Isu hukumnya adalah ternyata ada dugaan kasus ya, kasus dugaan penipuan tiket timnas Indonesia versus Argentina. Berdasarkan berita yang kita kutip di sporttempo.co ya, di sini Bang dikatakan bahwa ada 60.000 tiket yang terjual ya, habis terjual dengan rincian 600.000 harganya ya, 600.000 untuk kategori 3, 1,2 juta untuk kategori 2, dan 2,5 juta untuk kategori 1, dan 4,25 juta, 4.250.000 untuk VIP Barat dan Timur. Wow, biasa. Berarti kalau dihitung berapa nilai Bang ya? Waduh, miliaran ya. Miliaran. Nah, kan kalau berdasarkan kita baca juga di media ya, ternyata perputaran uang itu di pertandingan khusus ya, pertandingan Indonesia versus Argentina aja itu hampir mencapai 1 triliun Bang katanya Bang. Wow, luar biasa. Dalam satu malam? Dalam satu itu ya, pokoknya terkait dengan pertandingan itu aja 1, rangkaian begitu. Itu kan luar biasa ya, perputaran ekonominya ya. Tapi kembali Bang, kita terkait dengan kasusnya nih Bang. Ini ada kasus dugaan penjualan tiket tiket palsu lah bisa dikatakan begitu ya, oleh oknum yang kemudian katanya sudah ditangkap oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Polres Jakarta Pusat gitu ya, atau Polsek Tanah Abang dikatakan. Ada berapa pelakunya Bang? Berdasarkan informasi yang kita baca dari media sosial ya, media online itu ada 4 pelaku ditangkap di GBK. Nah, operandinya ini menarik sebenarnya ya. Kalau kita cermati, ada siapa aja Bang? 4 pelaku itu Bang? 4 pelaku ini ada inisialnya WH. Terus ada H, ada AS, dan ada IA. Ini WH ini kalau tidak salah dikatakan di berita itu sebagai otak dari kasus. Deder ya. Dedernya gitu, kira-kira begitu. Jadi yang menarik, mereka membeli tiket asli. Ini modusnya ya? Modusnya gitu, kira-kira begitu. Sebenarnya informasi kita dapatkan dari media ini, modus penjualan adalah pemasok tiketnya dengan cara beli tiket asli, terus di copy
atau di scan gitu ya, terus dijual. Dia beli aslinya. Kemudian dia copy, dia perbanyak, dia jual. Lewat apa bang dia jualnya bang? Nah, menariknya juga jualnya langsung di GBK. Nah, GBK walaupun ada informasi juga, ada juga yang jualnya secara online. Nah, mungkin ini perlu nanti ada penjelasan dari pihak baik pihak kepolisian maupun pihak Panpel gitu ya, panitia pelaksana terkait dengan operandinya. Kalau informasi kita dapatkan di sini itu jualnya langsung. Jadi jual langsung, orang masuk nggak bisa scan barcode karena sudah digunakan barcode-nya gitu ya. Terus akhirnya dia lapor, mungkin dengan cepat sigap laporan itu direspon oleh pihak yang berwajib dan orang tersebut ketangkap. Ya kalau dia jualnya dari tiket yang dia beli ya bang ya, pelaku ini ya dia beli, dia jual, dia kopinya, berarti kan sama ya barcode-nya ya. Sama barcode-nya. Kalau kemudian ketika si yang beli itu mau masuk ternyata barcode-nya sudah digunakan, jelas dong pelakunya udah ketahuan siapa gitu ya. Betul. Nah kalau berdasarkan informasi bang, apakah benar berdasarkan informasi itu salah satunya adalah pelakunya sebagai otaknya itu adalah pekerja harian lepas PHL Dishub Tangerang gitu? Iya, dugaannya seperti itu. Dugaan seperti itu, ya harusnya sih siapapun dia gitu ya. Ya cara-cara seperti ini sesungguhnya sangat kita sayangkan ya. Harusnya dia dengan modus, dengan cara ataupun bentuk apapun bentuk penipuan, tentunya dalam hal ini sangat kita sayangkan. Apalagi kan tentunya dibalik gegap gempita, terus masyarakat juga ingin datang hadir ke stadion ya. Karena kalau tiket ini lolos tentunya dia masuk tanpa ada scan barcode misalkan gitu ya, kan Panpel juga akan dirugikan dan masyarakat juga akan dirugikan karena kapasitasnya akan melebihi dari apa yang telah ditentukan. Itu tiketnya dijualnya lebih murah, lebih mahal padahal. Lebih mahal dari tiket dia beli. Iya dia beli. Mungkin dengan harga lebih mahal orang semakin yakin. Kalau itu tiket asli. Karena kalau misalkan kalau nggak salah harga tiket yang paling murah itu berapa? 600 ya. 600 tambah 50.000. 650. Jadi kalau misalkan dijual 500 orang nggak yakin. Segitu banyaknya orang. Malah orang akan berpikir itu penipuan. Ini penipuan. Padahal bisa jadi tiket gratis. Nah, kalau kemudian nilai kerugiannya berapa, Bang? Dari yang paling terbanyak itu yang Abang dengar dari satu orang pembeli itu atau 2 orang pembeli itu berapa, Bang? 3. Ya, kerugiannya dari yang data kita dapatkan dari media lainnya ada sampai 80 juta. Ada yang sampai 80 juta. Itu luar biasa berarti ya. Luar biasa. Berarti jumlah tiket yang cukup banyak kali mungkin untuk rombongan atau kayaknya dia beli rombongan atau dia beli paket mungkin semuanya buat teman-temannya bagi-bagi gitu kan. Saking euforianya dia ingin menyaksikan Lionel Messi. Messi-nya tidak datang. Padahal udah dinyanyiin loh Bang sama Aldi Taher Bang. Why don't come to Indonesia gitu kan. Lagi ngurus kepindahan anaknya sekolah. Katanya. Isunya begitu ya. Isunya begitu. Soalnya kan lagi daftar ulang ya. Lagi daftar ulang. Ke Inter Miami ya. Ya menarik gitu ya. Menarik nih. Iya. Pemberita di media sosial itu cukup menarik ya. Menarik. Kita juga mengikuti. Menghibur sekali. Menghibur. Nah, terkait dengan ini Bang, 4 orang ini itu kan berarti sudah ditahan ya. Sudah ditahan. Berarti proses hukumnya tetap lanjut gitu ya. Ya, harus tetap lanjut. Itu sebagai efek jerak dan juga bentuk bentuk tanggung jawab lah sebagai. Nah ini juga yang sepertinya ini kan kejadian terus berulang Bang. Pernah Bang dengar juga penjualan tiket yang Blackpink, yang konser-konser itu ya. Kemudian yang terakhir Coldplay gitu ya. Betul. Dan sekarang pertandingan timnas. Kayaknya sepertinya dalam setiap event-event besar begini penjualan tiket itu selalu ada oknum-oknum yang memanfaatkan gitu ya. Jadi apa Bang yang mungkin bisa kita tips ya kira-kira ya. Secara hukum nih ya. Secara hukum yang pasti kita harusnya membeli tiket di gerai resmi yang ditunjuk oleh panitia pelaksana. Itu satu. Yang kedua, pastikan gerai itu memang benar gerai yang asli, ya, yang telah ditentukan dan mungkin ada logo khusus atau tanda khusus lah ya. Ya itu yang kedua. Yang ketiga, untuk memastikan itu tentunya kita harus juga melakukan cross check, ya, melakukan cross check apakah benar, apakah ini segala macam, gitu ya.
Yang keempat, panitia pelaksana tentunya dalam hal ini memberikan informasi yang cukup ya kepada publik tentang di mana saja gerai dibuka dan berapa harga tiketnya. Terus juga memudahkan dalam melakukan transaksinya, misalkan gitu ya. Dan ada pembatasan, misalkan pembelian harus ada dibatasi maksimal berapa untuk mencegah calo-calo gitu ya. Untuk mencegah terjadinya pemborongan tiket, terus dia jual dengan harga tinggi menjelang acara. Biasanya seperti itu kan modus yang lama sebenarnya ya, modus yang lama yang kita juga pernah dapatkan gitu ya, gitu kan. Kira-kira seperti itu. Nah, ini yang mungkin juga bisa menjadi bahan evaluasi buat kita bersama, bahwasannya setiap kesempitan pasti ada kesempatan. Dan selalu dimanfaatkan. Gitu ya. Kan kalau nggak salah menjelang pertandingan, tiket udah kosong. Ternyata ada yang menawarkan. Ya, menawarkan dengan harga yang relatif lebih mahal. Dia yakin dong, oh berarti ini memang tiket asli gitu ya. Ternyata pada faktanya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, ini Bang, terakhir yang menarik nih Bang. Pak Erick Thohir nih, Ketua PSSI kita katanya sudah menghubungi Maroko. Maroko ya, Maroko juara berapa ya? Ketiga apa keempat? Tiga apa deh? Ya pokoknya termasuk itulah, termasuk top 4 lah pada saat Piala Dunia ya. Katanya juga sudah menghubungi Brazil. Portugal, Rusia, wah ini dahsyat sekali. Jadi kemungkinan katanya juga ada aturannya Bang, katanya dalam setahun itu nggak boleh lebih dari satu katanya untuk pertandingan besar matchday gini. Tapi ini menarik ya, nanti ke depan berarti kita akan menyaksikan lagi ini pertandingan-pertandingan yang kelas dunia nih, sehingga timnas Indonesia ini kembali dikenal lah oleh masyarakat internasional gitu loh. Iya kan? Betul. Dan kita harapkan juga ini bisa berdampak secara ekonomi gitu ya terhadap masyarakat Indonesia ya. Ya, saya rasa memang event-event seperti ini ya, pertandingan Indonesia melawan Argentina, Indonesia melawan misalkan ya Brazil, Maroko, kelas-kelas dunia semuanya, saya rasa ini cukup menarik ya. Di satu sisi emang ada terlepas dari nilai bisnis ya, tapi kita melihatnya adalah ada motivasi yang lebih lah ya, dari nanti juga akan ada proses yang tentunya juga harus didukung. Artinya pemain-pemain terbaik itu didukung dengan kompetisi yang baik pula di negaranya. Untuk membiasakan juga Bang pemain Indonesia untuk bertanding menghadapi tim-tim besar gitu besar. Sehingga kalau bahasa itunya tidak kegok lah, kalau bahasa orang mana nih, orang condet lah gitu ya. Tapi formasinya menarik Bang. Formasi yang kemarin yang diturunkan tuh 5-3-2. Jadi full ada back 5 back di belakang. Di Italia itu dikenal dengan formasi parkir bis. Itu biasanya Mourinho Mourinho kalau enggak Ancelotti itu biasa begitu. Tapi memang ya cukup menarik lah. Ada beberapa peluang yang akhirnya memang belum menghasilkan, tapi ada usaha untuk melakukan semacam serangan balik gitu. Ini menarik nih. Ini Bang Nasrullah selain advokat, pemerhati sepak bola juga nih. Tapi datang nggak Bang pada pertandingannya Bang? Kebetulan waktu kemarin belum berkesempatan untuk hadir, saya nonton langsung dari televisi. Tapi saya udah wakil loh Pak. bersama keluarga gitu ya, di rumah nonton bareng. Wah, menarik ini. Saya rasa juga kalau bola identik dulu dengan pria, gitu ya. Sekarang juga banyak ibu-ibu ya, para wanita yang hadir ke stadion, bawa anak dan seterusnya. Jadi friendly lah sekarang ya. Banyak juga selebgram loh Bang. Banyak selebgram ya, banyak kesempatan untuk Iya, mempromokan juga lah. Beliau kan pasti mempromokan bagaimana kita bisa mendukung timnas gitu ya. Iya, memang tadi tantangan terbesar adalah Argentina sebenarnya. Argentina sangat khawatir kalau kalah dengan Indonesia. Kan itu pasti akan merubah image dia gitu kan. Nah, tapi Indonesia ya dengan sebagai tuan rumah tentu dalam ini menang alhamdulillah. Kalaupun kalah ya itu bagian dari proses gitu. Nah, Bang Leo nih ya, nyesel pasti nggak ke Indonesia gitu ya, karena supporternya begitu luar biasa gitu ya. Ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan ya Bang Nasrul ya. Makasih banyak atas waktunya. Tapi sama Bang Maria nggak datang. Bang Maria, Bang Otamendi juga nggak datang. Otamendi nggak datang ya. Ada 3 yang nggak datang ya. Nyesel pasti mereka. Nyesel lah. Pasti pengen minta merajuk pengen ke Indonesia. Ya, makasih Bang sekali lagi. Makasih atas waktunya. Terima kasih juga sahabat Halo Pengacara yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa terus dukung Halo Pengacara dengan memberikan likes, komen, share, dan juga subscribe YouTube channel Halo Pengacara. Nyalakan loncengnya supaya terus mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Halo Pengacara. Terima kasih sekali lagi. Salam Halo Pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.